حين محل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي. Sahabat channel kami yang Allah muliakan, sudah menjadi perkara yang amat gamblang disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah dalam keadaan hidup. Ia tidaklah mati di tiang salib sebagaimana yang diyakini oleh umat Nasrani, dan juga adalah sebuah kepastian ia akan turun kembali ke muka bumi, dan saat itulah orang-orang ahli kitab akan banyak yang memeluk Islam. Semua ini disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 157 sampai ke 159. Lalu kita dapati pula di dalam Sahih Al-Bukhari dengan nomor 2222 dan Sahih Muslim dengan nomor 155 pernyataan tegas dari Nabi yang diawali dengan sumpah, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, sudah sangat dekat waktunya turun kembalinya Isa alaihi salam di tengah-tengah kalian, menjadi pemutus perkara yang adil, berhukum dengan syariah Nabi Muhammad. Lalu ia akan menghancurkan salib, membunuhi babi-babi, dan menerapkan kembali hukum jizyah. Lalu melimpahlah harta hingga tak ada satupun fakir miskin yang menerimanya. Lalu Abu Hurairah berkata sebagai seorang perawi, bacalah jika kalian berkenan surat An-Nisa ayat yang ke-159. Nah, jika turun kembalinya Nabi Isa ke bumi merupakan sebuah kepastian, maka berapa lamakah beliau hidup di tengah-tengah umat akhir zaman ini? 7 tahun atau 40 tahun? Mari kita simak hadis berikut beserta penjelasannya dari para ulama. Yang pertama, hadis Abu Hurairah di dalam Sunan Abi Dawud dengan nomor 4324 dan di dalam musnadnya Al-Imam Ahmad dengan nomor 9270 yang sudah kita pernah singgung dalam video sebelumnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para nabi itu bersaudara, ayah mereka satu, namun ibunda mereka berbeda-beda. Maksudnya adalah tauhid mereka satu sedangkan syariahnya berbeda-beda. Dan aku adalah manusia yang lebih dekat dengan Nabi Isa, karena tidak ada nabi lagi antara aku dan beliau, dan sungguh ia akan turun kembali, dan jika nanti kalian melihatnya maka kalian akan mengenalinya. Ia adalah seorang lelaki yang sedang posturnya, tidak terlalu tinggi, tidak juga pendek, kulitnya putih kemerahan. Ia akan mengenakan 2 pakaian putih cenderung kekuningan, dari kepalanya seakan menetes embun meskipun ia tidak sedang kebasahan. Ia akan menghancurkan salib-salib, membunuhi babi-babi, menerapkan jizyah, kemudian mengajak manusia untuk beriman. Lalu Allah mengalahkan semua agama di zaman beliau, dan di masa beliau juga Dajjal dibinasakan, sehingga meratalah keamanan di muka bumi, sampai-sampai unta mencari makan bersama singa, unta mukbang bareng singa, sapi bersama macan, kambing bersama serigala, anak-anak bermain dengan ular namun tidak membahayakan mereka. Beliau akan tinggal selama 40 tahun. Kita ulangi, Nabi Isa setelah diturunkan kembali menurut hadis ini akan tinggal selama 40 tahun. Kemudian beliau diwafatkan dan disolati oleh kaum muslimin. Secara gamblang dalam riwayat ini Nabi menyebutkan yalbathu arba'ina sanah, yang artinya Nabi Isa akan tinggal selama 40 tahun. Riwayat ini dinyatakan sahih oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wan Nihayah jilid ke-19 halaman 224, serta Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari jilid ke-6 halaman 493, di mana beliau menyebut riwayat ini dengan kalimat jayyidun qawiyyun, bagus dan kuat, yang artinya hadis ini bisa dijadikan hujjah, argumen atau dalil. Sedangkan hadis yang kedua yang bersumber dari Abdullah ibnu Amr yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dengan nomor 2940, bahwa ada seorang tabi'in yang bernama Ya'qub ibn Asim ibn Urwa ibn Mas'ud Ats-Tsaqafi menuturkan bahwa ada seorang lelaki mendatangi Abdullah ibnu Amr mempertanyakan hadis Nabi tentang hari kiamat yang beliau sampaikan, karena mungkin ia salah mendengar riwayat tersebut dari orang lain yang dinisbahkan kepada beliau. Lalu beliau pun berkata bahwa sungguh ia telah mendengar Nabi bersabda, Dajjal akan benar-benar muncul di tengah-tengah umat Islam dan tinggal selama 40. Abdullah ibn Amr mengatakan bahwa ia tidak tahu secara pasti apa yang dimaksud dengan 40.
40 hari kah, bulan, atau 40 tahun? Karena memang Nabi tidak menyebutkannya. Kemudian Allah akan menurunkan kembali Nabi Isa, yang mana wajah beliau mirip sekali dengan Urwah ibn Mas'ud, seorang sahabat yang memiliki peran cukup penting dalam perjanjian Hudaybiyah. Kemudian Nabi Isa memburu Dajjal dan berhasil membinasakannya. Kemudian orang-orang, manusia, masyarakat pada saat itu akan tinggal selama 7 tahun. Kami ulangi, kemudian masyarakat, orang-orang di zaman itu akan masih hidup tinggal selama 7 tahun, di mana tidak ada permusuhan di antara mereka sedikit pun. Kemudian Allah akhirnya mengirim angin sejuk dari arah Syam yang mewafatkan siapapun yang memiliki iman dan kebaikan sekecil apapun. Nah, kalimat yang menjadi poin kita dalam hadis barusan adalah tsumma yamkuthun nasu sab'a sinin, yang secara zahir jelas maknanya kemudian orang-orang, masyarakat akan tinggal selama 7 tahun setelah Nabi Isa membunuh Dajjal. Jadi orang-orang yang masih tetap hidup, bukan Nabi Isa yang dibicarakan. Sekali lagi, yang tinggal manusia secara umum, bukan Nabi Isa secara khusus. Bahkan beliau tidak disebut. Namun di antara ulama ada yang mencoba mengkompromikan kedua hadis ini dengan mengatakan bahwa total masa hidup Nabi Isa di muka bumi dari sejak dilahirkan hingga benar-benar diwafatkan adalah 40 tahun, dengan rincian 33 tahun sebelum diangkat dan 7 tahun sesudah diturunkan kembali. 7 tahun sesudah diturunkan kembali baru kemudian wafat. Dan ini adalah pendapat Al-Imam Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wan Nihayah jilid yang ke-19 halaman 231, seperti yang sudah kita sampaikan di video sebelumnya. Dan ini berarti sebagai pendapat yang pertama dalam video kita kali ini. Nah, pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Isa akan tinggal atau masih hidup selama 7 tahun setelah diturunkan kembali ke muka bumi didukung oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ketika beliau ditanya, kam yuqimu Isa ba'da nuzulihi fa ajaba yuqimu sab'a sinin kama sahha fi hadits Muslim. Beliau ketika ditanya berapa lama Nabi Isa akan tinggal di bumi setelah diturunkan kembali, beliau menjawab 7 tahun sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim yang barusan kita bacakan. Kemudian beliau melanjutkan bahwa hadis At-Tayalisi yang menyebutkan 40 tahun tidaklah bertentangan dengan hadis yang menyebutkan 7 tahun ini, karena 40 yang dimaksud menurut beliau adalah total masa hidup Nabi Isa dari sebelum diangkat sampai diturunkan kembali lalu meninggal, dan sesungguhnya beliau diangkat saat berusia 33 tahun. Fatawa Ibnu Hajar Al-Haytami jilid ke-1 halaman 133. Namun pendapat ini nyatanya dibantah oleh Al-Imam As-Sifarini Al-Hanbali, di mana beliau berkata, pendapat yang mengatakan demikian laisa bisyai'in, tidak berarti sama sekali, karena ada hadis Ibunda Aisyah yang tercantum di dalam musnadnya Al-Imam Ahmad dan yang lainnya bahwa Nabi bersabda, lalu Nabi Isa akan membunuh Dajjal, kemudian ia tinggal selama 40 tahun, bukan 7 tahun. Kemudian beliau melanjutkan, dan sungguh telah berkata Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti bahwa aku dulu berfatwa bahwa Isa ibnu Maryam akan tinggal di bumi setelah diturunkan kembali selama 7 tahun, dan fatwa ini berlangsung cukup lama hingga aku akhirnya berjumpa dengan Al-Imam Al-Baihaqi yang mana beliau berpendapat bahwa Nabi Isa akan tinggal selama 40 tahun, dan beliau bersandar atau berpegangan pada apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad yang berbunyi bahwa Nabi Isa akan tinggal di bumi selama 40 tahun setelah membunuh Dajjal. Dan inilah riwayat sekaligus pendapat yang kuat karena adanya penambahan keterangan dari perawi yang terpercaya adalah dalil yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan oleh karena para ulama mengambil periwayatan para perawi yang lebih banyak dan memprioritaskannya ketimbang riwayat-riwayat yang lebih sedikit karena adanya tambahan ilmu di situ. Dan oleh karena riwayat ini berisi penetapan, sedangkan penetapan akan diprioritaskan daripada yang tidak menetapkan. Ini dikutip dari Lawami'ul Anwar jilid kedua halaman 98 hingga 99, dan juga di dalam Al-Hawi lil Fatawa jilid kedua halaman 380 hingga 381. Jadi uraian barusan merupakan pendapat kedua dalam masalah ini. Adapun 7 tahun yang disebutkan dalam Sahih Muslim itu adalah masa hidup manusia secara umum setelah meninggalnya Nabi Isa. Karena seperti yang sudah kita singgung di awal bahwa dalam riwayat Muslim tersebut kalimatnya adalah tsumma yamkusun nas,
kemudian masyarakat, orang-orang akan hidup, akan tinggal melanjutkan hidupnya selama 7 tahun. Orang-orang, bukan Nabi Isa. Dan dengan nomor 6555 dalam Musnad Al-Imam Ahmad dikatakan bahwa thumma yalbasun nasu ba'dahu sab'a sinin. Kemudian sekali lagi orang-orang, masyarakat akan hidup sepeninggal Nabi Isa selama 7 tahun. Tidak ada permusuhan di antara mereka. Jadi kalimat kuncinya adalah ba'dahu, sepeninggal Nabi Isa. Dan ini adalah masa kedamaian yang bersih dari kekacauan sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Allan di dalam Dalilul Falihin jilid ke-8 halaman 631. Kemudian dalil lain yang memperkuat pendapat ini adalah sebuah riwayat yang bersumber dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani bahwa Nabi bersabda, kemudian turunlah Isa ibnu Maryam lalu ia tinggal di bumi selama 40 tahun. Di mana saat itu bila ia, yaitu Nabi Isa, berkata kepada Al-Batha, sebuah sungai yang besar, untuk mengalirkan madu, pasti sungai tersebut akan mengalirkan madu. Juga sebuah riwayat dari Ibunda Aisyah dalam musnadnya Al-Imam Ahmad, kemudian turunlah Nabi Isa dan membunuh Dajjal. Kemudian ia akan hidup di muka bumi selama 40 tahun sebagai imam sekaligus pemutus perkara yang adil. Dan redaksi semacam ini juga bisa kita dapati dalam riwayat At-Tabarani melalui Abdullah ibnu Mas'ud. Dan hadis ini lebih layak dijadikan dalil ketimbang riwayat Muslim yang satu saja, yang masih mengandung kemungkinan makna lain, kata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Adapun pendapat ketiga adalah pendapat yang mengkompromikan antara hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud yang menyebutkan 40 tahun dengan hadis Abdullah ibnu Amr yang menyebutkan 7 tahun, yang mana kesimpulannya bahwa Nabi Isa akan tinggal 40 tahun dan 7 tahun itu adalah bagian daripada 40 tahun ini. Namun 7 tahun ini adalah masa hidup dan kebersamaan Nabi Isa dengan Imam Mahdi. Kemudian wafatlah Imam Mahdi, namun Nabi Isa masih diberi kehidupan oleh Allah selama 33 tahun, maka genaplah 40 tahun. Dan pendapat terakhir ini adalah pendapat Syekh Anwar Al-Kashmiri di dalam kitabnya Faidul Bari jilid ke-3 halaman 490. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي